Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kebetulan saya bikin videonya malam-malam. Selamat malam Bapak Dr. Insinyur Gunawan STMkom, dosen untuk tutorial online mata kuliah basis data. Perkenalkan, nama saya Stianingsih. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 1 untuk mata kuliah basis data. Berikut checklist untuk pengerjaan laporan tugas yang harus kami perhatikan sebagai mahasiswa, yaitu mahasiswa memberikan pengantar, lalu menjelaskan mengenai kasus yang sesuai soal yang menjadi materi praktikum diagram ERD, mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut, menentukan atribut-atribut atau field dari masing-masing entiti beserta kuncinya, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada, beserta kunci tamu atau foreign key, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif atau non-key, dan hasil Entity Relationship Diagram atau ERD yang dihasilkan dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Baik, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Stianingsih. Saya kuliah di bidang studi Sains Data, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka dengan NIM 057325991. Saya masuk di Universitas Terbuka tahun 2025 dan sekarang saya ada di semester 2. Untuk tugas 1 saya bacakan soalnya. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter. Setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien harus terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai dengan situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Untuk tugas kali ini yaitu dari kasus tersebut diminta untuk membuat Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai dengan panduan. Jadi ERD atau Entity Relationship Diagram adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data dalam suatu sistem informasi atau basis data. ERD menjadi suatu cetak biru sebelum kita membangun database yang sesungguhnya. ERD merupakan diagram yang menggambarkan Entity Relationship Model atau IRM yang merupakan model konseptual tingkat tinggi pada proses perancangan basis data yang mendeskripsikan struktur basis data, transaksi pengambilan, dan pembaruan basis data. ERD digunakan untuk memodelkan struktur data institusi, lembaga, ataupun perusahaan dengan mengidentifikasikan jenis entitas dan hubungannya. Secara sederhana, ERD adalah peta yang menunjukkan apa saja data yang perlu disimpan dan bagaimana data-data tersebut saling berhubungan. Dalam ERD terbagi atas 3 komponen, yaitu entitas atau entity, atribut, relasi atau hubungan. Entitas merupakan objek-objek dasar yang terkait di dalam sistem. Objek dasar tersebut dapat berupa orang, benda, atau hal lain yang keterangannya perlu disimpan dalam basis data. Sedangkan atribut sering juga disebut dengan properti, yaitu keterangan-keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disimpan di database. Sedangkan relasi adalah transaksi yang terjadi di antara dua entitas. Pada kasus pada tugas 1 ini adalah sebagai berikut. Sebuah rumah sakit memiliki banyak dokter.
setiap dokter mempunyai banyak pasien yang harus ditangani. Pasien terlebih dahulu mendaftar pada bagian administrasi dengan menyerahkan data dirinya. Data pasien yang telah terdaftar akan diserahkan kepada dokter untuk diperiksa. Pasien dapat diperiksa oleh beberapa dokter sesuai dengan situasi dan kondisi pasien. Setelah pasien selesai diperiksa, dokter akan membuat resep obat dan diserahkan kepada pasien. Di sini kita akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut, yaitu entitas yang terlibat dokter, pasien, dan administrator. Lalu kita menentukan atribut-atribut atau field yang dari masing-masing entiti beserta kuncinya. Untuk entiti dokter, atributnya adalah ID dokter, nama dokter, tanggal lahir, alamat dokter, nomor HP, spesialis, dan waktu kerja. Untuk entiti pasien, atributnya adalah ID pasien, nama pasien, alamat pasien, jenis kelamin, dan nomor handphone. Untuk administrator, atributnya adalah ID admin, nama admin, dan waktu jaga. Sedangkan primary key untuk dokter yaitu ID dokter, pasien ID pasien, dan administrator ID admin. Tahap selanjutnya kita akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kunci tamu atau foreign key. Jadi ini saya buat matrik relasinya. Ada entiti, dokter, pasien, dan administrator. Cara bacanya, dokter dan pasien. Dari kiri ke kanan, dokter memeriksa pasien. Nomor 2, dokter dengan administrator menyimpan data. Nomor 3, pasien dengan dokter diperiksa oleh dokter. Lalu, pasien dengan administrator di sini mendaftar. Administrator dengan dokter menyerahkan data. Lalu, admin dengan pasien dia melayani. Ini matrik relasinya. Kemudian kita menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Dokter dan pasien, banyak dokter memeriksa banyak pasien atau M banding M, banyak ke banyak. Dokter dengan administrator, banyak dokter memberi banyak data ke administrator atau M banding N, banyak ke banyak juga. Administrator dengan pasien, banyak admin melayani banyak pasien, M banding M, banyak ke banyak. Tahap selanjutnya adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Jadi, jika relasi setiap entiti memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entiti, dan atributnya adalah primary key dari setiap entiti yang terhubung. Jadi, entitas dokter dan pasien akan ada entitas baru dokter pasien dengan atribut baru. Atributnya ID dokter pasien, ID dokter, ID pasien, resep, dan waktu periksa. Terus untuk entitas dokter administrator akan menimbulkan entitas baru yaitu dokter admin dengan atribut baru ID data, ID dokter, dan ID admin. Begitu juga dengan entitas pasien admin karena relasinya banyak ke banyak menimbulkan entitas baru yaitu daftar. Di sini atributnya adalah ID daftar, ID admin, dan ID pasien. Setelah kita membuat perencanaan, kita akan membuat diagramnya dengan menggunakan WID Live. Di sini saya menggunakan browser
WID Live. Nanti kita akan mengerjakan pembuatan diagramnya di sini. Kemudian kita membuat atribut-atribut atau field untuk masing-masing entity. Setelah kita membuat atribut untuk masing-masing entity, kita membuat garis dari atribut ke entity dengan menggunakan simbol unspecified yang ini. Jadi kita tinggal tarik garis. Setelah kita selesai membuat atribut untuk masing-masing entity, sekarang kita akan membuat relasi antar entity. Karena tadi relasi antara entity itu memiliki nilai banyak, ini kita sekalian bikin entitas baru. Berikut ini adalah hasil final dari IRD, di mana awalnya ada 3 entitas, yaitu dokter, pasien, dan administrator. Masing-masing entitas memiliki atribut masing-masing. Lalu setelah diidentifikasi relasi antar entitas, di sini kita mendeteksi derajat kardinalitas. Jadi banyak dokter memiliki banyak pasien mendaftar pada banyak administrator, dan banyak administrator menyerahkan banyak data kepada banyak dokter, dan banyak dokter dapat memeriksa banyak pasien. Sehingga dari kasus tersebut terbentuk derajat kardinalitas sebagai berikut. Dokter dengan pasien adalah M banding N, yaitu banyak ke banyak. Demikian juga dengan dokter dengan administrator adalah M ke N, M banding N, yaitu banyak ke banyak, dan administrator ke pasien adalah M banding N, yaitu banyak ke banyak. Jika relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak, maka relasi tersebut dapat berubah menjadi entity, dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Sehingga menghasilkan hasil akhir dari diagram IRD sebagai berikut. Demikian tugas 1 untuk mata kuliah basic data telah saya selesaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.